Berdoa ya supaya anakmu tidak menjadi korban perkosaan ya. Beta harus bilang jujur bahwa kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan terburuk di muka bumi. Karena negara memang harus hadir betul-betul di situ untuk bisa memperjuangkan hak di atas keadilan dan kebenaran. Ini memang yang dicari oleh korban. Dia cuma cari keadilan. Dia cuma cari identitas dia jelas ini negara, dia akan dunia ini bahwa dia jadi korban. Kalau boleh, dong jangan saja jadi korban. Apalagi kalau orang di Senayan yang ada yang tolak-tolak akan. Kalau boleh, ini entah mereka pelaku atau mereka belum waktunya untuk menjadi korban. Kalau boleh, jangan kalian jadi korban. Karena kalau dong ini jadi korban, masih dong lebih dahsyat dari kita ketika menangani. Jadi kebutuhan kami adalah bagaimana negara harus bisa berjuang bersama-sama dan memberikan kesempatan agar supaya menjadikan ini UNRWTP sebagai prioritas untuk masuk prolegnas. Selamat datang di Suara Milenial Maluku Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya Iftini Dahar bersama dengan Mama Ote. Beliau merupakan Direktur YPIM, Yayasan Peduli Hinayana Maluku. Merupakan salah satu yayasan yang bergerak di bidang perempuan dan anak. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual dan RUPKS lagi, teman-teman. Dan Mama Ote mungkin bisa bercerita sedikit tentang perjalanan Mama Ote. Oke, terima kasih. Iya, Mama Ote. Selamat malam semua. Jadi Beta Otepati yang tadi Iksu bilang, Beta lebih banyak berkecimpung dengan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan, khususnya untuk perempuan dan anak. Jadi kekerasan dalam bentuk apa saja kalau ada di situ. Lalu kalau yang tadi bilang bahwa concern untuk kekerasan seksual itu banyak, paling perjalanan panjang. Jadi sebelum Beta ada di YPIM, Beta ada di lembaga yang lain, yayasan lain. Beta terlibat dengan teman di LAPAN. Nah, di LAPAN itu sejak di situ Beta memang terbiasa dan isu kerja memang untuk mendampingi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak korban. Khusus kalau bicara saat ini konteksnya adalah kekerasan seksual, Beta berangkatnya dari situ. Sampai sekarang ini pun Beta masih tetap ada dengan isu kerja yang sama. Karena setelah Beta lagi terlibat di yayasan yang lama, Beta bentuk yayasan sendiri dan Beta juga terlibat di P2TP2A. Kerja masih tetap sama, isunya masih sama. Dia menarik, berbeda. Menarik. Kita suka. Kita sangat suka untuk kerja-kerja layanan seperti itu. Luar biasa. Apa sih yang buat Maote ingin sekali bergerak dalam dunia perempuan dan anak ini? Maote. Kalau bilang kenapa sih kita suka di situ? Karena bagi Beta untuk mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu perlu perjuangan. Karena bagi Beta korban itu dia butuh orang lain. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga Beta tertarik. Karena memang Beta suka membantu orang. Beta suka melakukan segala sesuatu tuh yang untuk kepentingan orang lain. Beta suka kalesang dengan orang urusan. Apalagi Beta pikir bahwa tidak semua perempuan itu punya semangat, punya militansi, punya keberanian. Karena berbagai macam hal yang ada di perempuan itu sehingga terkadang membuat dia itu tidak mampu untuk bisa mengeksplor apa yang ada di dia sendiri.
kadang dia sendiri sih pernah sadar kata dia itu korban gitu. Beta sih bisa lihat itu, beta sih bisa melihat orang yang ada dalam kondisi-kondisi yang bagaimana ya, beta memang beta terpanggil sekali, naluri beta tuh selalu gitu. Jadi beta cepat sekali, orang kalau bilang gitu terus beta langsung tergerak gitu. Beta sih pernah dia gitu, beta memang gitu. Berarti memang udah dari jiwanya. Iya beta Mau Ote. memang Jiwanya. gitu. Jadi suka sekali. Sejak kapan mau Ote di Beta sebenarnya berangkat gerakan-gerakan untuk kerja-kerja kemanusiaan ini. Karena kerja-kerja gini kan kerja-kerja kemanusiaan. Betul, relawan. Nah tadi beta kan bilang bahwa kalau kerja-kerja ini perjuangan. Karena bagi beta kekerasan, kalau konteks yang ketua bicara sekarang kekerasan seksual, itu ketua memang harus bersama-sama berjuang dengan korban untuk bisa melawan ini. Dan ketua harus semua sama-sama sepakat bahwa ketua semua harus berjuang menentang ini supaya dia yang ada lagi gitu. Jadi itu beta selalu ada di situ. Kita pun semangatnya di situ. Nah, kalau tanya kapan berangkat beta tuh sebenarnya untuk ada terlibat di dalam gerakan-gerakan kemanusiaan dari awal itu tahun 2000 itu beta mulai gabung dengan gerakan perempuan peduli Maluku. Namanya GPP 2000. Tahun 2000 baru lahir. Tahun 2000 itu kita mulai bergabung itu dengan gerakan perempuan peduli untuk perdamaian Maluku sebenarnya. Nah berangkat dari situ terus berkenalan dengan teman-teman yang waktu itu banyak teman-teman yang memang ada dalam gerakan-gerakan yang sama untuk kemanusiaan pada saat konflik Maluku, lalu kita bergabung di situ, lalu beta termotivasi untuk bergabung dan berjuang sampai saat ini untuk perempuan dan anak. Karena apa ya, berjuang untuk perempuan dan anak itu sebenarnya membutuhkan perhatian banyak orang. Gerakan itu tuh harus gerakan yang masif untuk berjuang bagi kepentingan perempuan dan anak, apalagi yang dimaksudkan saat ini adalah korban. Itu yang butuh perjuangan. Apalagi kalau bicara tentang kekerasan seksual, lalu sekarang di dunia nasional, sementara ketong lagi berhadapan dengan bagaimana ketong bisa mendorong agar supaya rancangan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang dan dia akan lolos masuk di prolegnas. Itu sebenarnya harus menjadi komitmen bersama dan itu gerakan besar. Gerakan itu harus diketahui dan harus dimotori oleh semua kalangan. Tidak bisa cuma sekelompok orang. Kerja bersama Ote. Harus bersama. Dalam perjalanan Ote di gerakan perempuan Maluku yang pertama nih, ada nggak sih tantangan yang Ote hadapi? Mungkin dalam menanggapi masalah perempuan itu sendiri atau anak itu sendiri. Kalau bilang tantangan tuh pasti ada. Kalau berangkatnya dari gerakan perempuan peduli, karena waktu itu konflik kan, ketoni kan korban konflik 99 kan, beta asalnya kan tinggal di Batu Merah Dalam. Jadi kalau bilang kata tantangan, nomor satu tantangan itu di beta pun hati. Beta harus berjuang untuk melawan beta pun perasaan. Karena beta adalah korban, korban langsung, gitu tuh. Sementara beta ditantang untuk masuk bergabung dengan gerakan perempuan peduli. Gerakan perempuan peduli untuk perdamaian Maluku itu kan ketong ada bergabung di sini untuk bisa menggerakkan orang supaya bisa keluar dari konflik yang ada, gitu. Dan ketong harus berjuang supaya bagaimana Maluku itu bisa damai dengan peran-peran ketong sebagai perempuan. Baik itu mulai dari dalam keluarga, lalu ketong keluar ke masyarakat. Nah, ya, jadi waktu itu beta melawan beta pun hati sebenarnya. Karena korban konflik kemanusiaan kemarin itu kan ketong mengalami banyak persoalan yang ketong tahu bahwa itu merupakan peristiwa terpuruk di dalam ketong kehidupan. Kan ketong mulai dari nol lagi. Apa yang ketong bawa, yang bawa cuma termos, pakaian sedikit gitu kan. Nah itu beta harus melawan di sana. Oh sih bisa, kondisi ini sih boleh ada. Jadi mari beta mau gabung nih, siapa yang bisa gitu. Siapa yang mau untuk bilang bahwa ketong sih mau tinggal dalam konflik begini. Karena beta kan 6 tahun tinggal di tempat pengungsian toh. Di Wisma Atlet. Korban, berjuang untuk korban luar biasa sekali.
berjalannya Mama Ote. Termotivasi justru karena beta memang korban. Iya. Dan tapi bedanya adalah ketika beta jadi korban, beta semua lagi ada orang lain jadi korban. Aduh, tersentuh sekali. Iya. Jadi gitu sebenarnya. Dia berangkat semangatnya tuh di situ. Beta jadi korban, beta semua ada orang yang jadi korban. Jadi beta mau untuk semua orang harus bilang bahwa mari kita bergerak bersama-sama supaya bagaimana kita menciptakan segala sesuatu terus akan supaya sing ada lagi penderitaan, sing ada lagi orang yang merasa tersakiti cuma karena ada orang yang merampas orang lain pun hak. Kan karena kalau kayak kita bicara tentang kekerasan seksual ini kan ada yang merampas hak orang lain, merampas loh tanpa persetujuan kan. Betul. Nah itu bagaimana kalau ketemu merasa hal itu terjadi di ketemu diri, balik saja ke ketemu diri, pasti kan ketemu sing akan bisa menerima untuk diperlakukan seperti gitu. Nah beta saya mau orang mengalami hal seperti gitu. Masalah apa yang pernah Mama Ote alami dalam perjalanan Mama Ote pasca konflik 99 itu Mama Ote? Dalam gerakan perempuan itu. Yang beta alami kalau bicara dari awal itu adalah beta harus mampu meyakinkan orang lain bahwa mari ketemu mau bilang damai dari ketemu diri sendiri dulu. Jadi beta harus menggerakkan itu, orang harus lihat bahwa iya betul yang beta damai. Sehingga beta lah yang mulai mempertemukan perempuan berjilbab 20 orang. Karena waktu itu kita mulai bergerak dengan 20 perempuan dari Muslim, 20 perempuan dari Kristen. Ketemunya di rumah itu mantan gubernur, rumah di Karangpanjang, workshopnya selama 6 hari sih. Jadi selama 6 hari ketika ketemu berpisah beberapa tahun itu ketemu baru ketemu. Nah beta tantangan pertama waktu itu adalah menghadirkan 20 perempuan jilbab di tempat pengungsian. Itu satu persoalan yang cukup berat sebenarnya. Beta juga keringat dingin waktu itu, tapi ya karena beta bilang bahwa beta gabung dengan gerakan perempuan untuk perdamaian. Jadi perdamaian model bagaimana ya ketemu berusaha dengan apapun yang bisa dilakukan mengarah ke perdamaian, itu yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan itu, mempertemukan mereka. Waktu itu ada orang yang sampai sing kotahan harus buang air kecil dalam keadaan berjalan, ibu-ibu tuh kan, karena donjual dari teman-teman dari Muslim tuh baru pernah lagi sudah berapa tahun terus masuk di dalam tempat pengungsian kan, semua orang pada ketakutan. Nah itu sebenarnya tantangan. Lalu kalau bicara bahwa dalam konteks kekerasan seksual, beta harus bilang jujur bahwa kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan terburuk di muka bumi. Karena ya pengalaman beta mendampingi korban itu, dia itu kaget waktu dia mengalami peristiwa itu karena dia anak. Dia kaget dengan sesuatu yang baru pernah dia alami, dan dia menghadapi itu dalam kondisi bahwa dia memang terpuruk, dia jatuh, dia rasa seng terima dia sendiri gitu. Itu perjalanan pendampingan yang pernah kita alami. Nah tantangan yang paling berat itu adalah ketika kita meyakinkan korban bahwa ini kenyataan peristiwa yang nyata gitu, yang tidak bisa lagi ditarik mundur, tetapi mari kita maju untuk bisa melihat sesuatu yang baru lagi. Jadi dia tidak jatuh terjerembab, tapi mari bangkit dari dia pun kejatuhan itu, lalu kita bisa meraih sesuatu yang lebih baik, dan itu luar biasa. Betul banget. Berarti dari gerakan perempuan peduli Maluku pada masa itu memang concernnya untuk perdamaian di Maluku itu sendiri, dan yang melibatkan perempuan di dalamnya. Ya, dan yang bergerak adalah perempuan Maluku. Kembali ke Yayasan Peduli Inayana Maluku. Ini kan salah satu yayasan yang peduli terhadap anak dan perempuan, Mote. Masalah apa saja yang sering kali terjadi dalam konteks kekerasan seksual ini di Maluku, Mote, yang pernah Mote tangani? Semua jenis. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak itu cabul. Contoh kan kayak kemarin ini ada kan 5 anak yang jadi korban cabul kan.
Itu kan juga IPM yang damping. Kita kebetulan dari kemarin janjian dengan korban KDRT, jadi saya sempat ke sana untuk dampingi, tapi ada teman kan. Yang paling banyak tuh cabul, kekerasan seksual ya, tapi kalau jenisnya itu justru cabul yang paling banyak. Dan kasihan kan anak-anak umur masih belum bisa mengetahui hal itu sebenarnya. Dan ketong harus memberikan perlindungan kepada mereka. Ternyata ketong sendiri yang menghancurkan dompong kehidupan. Padahal orang dewasa, kan negara bikin undang-undang tuh supaya anak dilindungi. Kenapa anak dilindungi? Karena anak sendiri dia kan belum bisa mengambil keputusan terbaik bagi dia sendiri. Sehingga orang dewasa melalui undang-undang itu dibilang bahwa orang dewasa, orang yang lebih dewasa yang harus memberikan perlindungan. Tapi nyatanya kan orang dewasa yang menghancurkan dompong kehidupan. Walaupun nanti ada di dalamnya itu ada pelaku anak, tetapi sebagian besar itu kayak kemarin itu kan satu pelaku 5 anak. Korbannya 5 anak, ada 1 pelaku. Biasanya yang mau ditangani itu pelakunya tuh berasal dari orang terdekat atau orang jauh. Orang terdekat. Kan ada cucu yang dicabuli sama opa, diperkosa sama opa, ayah kandung yang perkosa. Kan ada cerita kasus yang pernah ketung dapatkan tuh adalah ayah kandung yang perkosa anak kandung sampai ternyata ayah kandung itu adalah dia adalah tertular HIV/AIDS, dan karena sudah bertahun-tahun dia menyetubuhi anaknya, dan akhirnya anaknya harus menderita hal itu lagi kan. Jadi orang terdekat, ada ayah kandung perkosa anak kandung, opa dengan cucu. Malah kan ada beberapa tahun yang lalu itu kan beta sempat dampingi kasus anak kandung perkosa mama kandung di Ambon. Astaga. Iya. Itu kapan Mama Teh? 2015 atau 2016. Wow. Jadi ada kan di Ambon. Sadis banget. Anak orang tua. Nanti akhirnya tertangkapnya karena dia sudah terbiasa melakukan hal itu, tidak tertangkap, tidak tertangani, tidak terproses, akhirnya termotivasi, enak, semuanya sudah rekam baik-baik saja. Lalu akhirnya dilakukan, terakhir ketangkap ketika dia cabul anak tentara di sekolah, ya anak SMP loh. Bisa banget iya. Anak. Nah karena tentara itu dia memang ketakutan karena dia diancam waktu itu kalau sampai ketong saya dampingi itu baik-baik berarti dia ditembak, itu karena dia mengkonsumsi film-film lewat itu medsos. Dia pada saat kita cerita dengan dia, tanya dia kenapa kau gitu, anak umur 15 tahun. Ternyata dia nonton ini HP di kamar sebelah. Nah dia kan dalam keadaan dia masih anak, dia belum bisa mengandalkan dia sendiri. Akhirnya dia termotivasi, dia dalam keadaan panik, dia buka pintu kamar sebelah. Ternyata yang dilihat dia mama tidur. Kebetulan mamanya ada sakit, tidur pakai, padahal mamanya itu sementara tidur tapi pakai jilbab, tapi daster, jadi kainnya dasternya terangkat, langsung diperkosa mamanya. Mamanya tidak berani bilang karena takut kalau dibilang nanti orang bilang kan aib, mereka nanti bisa diusir dari komunitas. Nah akhirnya ternyata karena tidak dibilang, dia pikir dia aman. Pelaku itu kan begitu, satu kali ketika dia melakukan tidak terdeteksi, maka dia akan termotivasi untuk melakukannya. Nah sehingga itu yang dibilang, kalau ada dengar, ada tahu dan ada lihat harus dilaporkan, karena orang yang pelaku seperti begitu harus cepat diatasi. Karena kalau tidak maka akan banyak korban yang berjatuhan karena dia akan termotivasi untuk bisa melakukan. Pelaku tidak bisa, dia akan menjadi kayak ingin mengulang lagi. Itu aneh. Dia perkosa mamanya, berikutnya dia perkosa adiknya yang kelas 5 SD. Berarti satu rumah itu bisa jadi. Iya. Karena kan tidak ada orang yang dia tidak terdeteksi. Nanti akhirnya dia
cabuli anak tentara itu SD kelas 1, anak berumur 6 tahun. Terus ketangkap. Lalu sudah diadili dengan Sudah. baik. Tapi diversi memang. Hanya dong keluar dari kampung itu kan sudah ketahuan. Dari sekian banyak kasus, ada sih yang mau teh kasus yang memang sing tertangani dengan baik dan itu sangat buat mau teh jadi Berjuang. emosi sekali Iya, gitu, ada. emosional sekali. Apa Ada. mau teh? Pernah itu ketemu ya, beta pun kasus 2016 ya, 16. Iya. 2016 itu kan, jadi itu ada satu kasus anak yang diperkosa sama omnya, dia hamil. Peristiwa terjadi dia masih kelas 3 SMP. Dia harus ujian tersendiri, terpisah karena disembunyikan kan jangan ketahuan. Jadi itu proses yang panjang sehingga ketong harus bisa berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan untuk ini anak korban. Jangan sekali-kali ada yang memberhentikan dia dari sekolah. Kalau dia pelaku mungkin lain cerita. Walaupun dia hamil, tetapi dia adalah korban. Jadi tidak boleh dipecat. Maka dia ujian tapi bukan ujian di sekolah. Karena takut waktu itu posturnya sudah dia ujian. Setelah ujian dia melahirkan, istirahat 1 tahun, baru ketemu berjuang lagi untuk dia masuk. Sekarang puji Tuhan dia sudah mahasiswa sukses. Dan memang itu perjalanan panjang karena kasus itu mandek, keluarga itu sudah frustrasi karena kasus itu dia susah jalan. Akhirnya ketika dong lapor sampai di semua orang, terakhir dong lapor di Komnas HAM lapor di waktu itu beta masih di Yayasan Lama. Beta yang dampingi kasus itu. Beta mulai bongkar. Beta bongkar di polisi berdasarkan surat laporan polisi LP itu. STPL itu penting sekali untuk korban. Tadi beta ada komunikasi dengan satu orang korban. Beta bilang mana itu surat laporan, tanda laporan ke polisi. Itu penting. Nah berangkat dari surat STPL itu beta tanya polisi. Kan itu ketika STPL, jadi seharusnya ketemu memberikan informasi kepada korban bahwa hak dia atas keadilan itu mulainya dari mana. Apa saja yang harus dia tahu supaya keadilan itu dia bisa dapatkan. Tapi kalau orang awam kan kadang dia mau pergi belum lagi yang ada ongkos karena rata-rata itu orang miskin yang ada uang. Belum lagi kalau kasus itu anak dia mungkin pisah sendiri. Harus yang antar itu ada papa, harus ada mama, harus ada om. Belum lagi harus diminta saksi. Banyak penderitaan panjang yang harus dialami oleh korban tindak kekerasan. Sehingga RUU PKS itu dia penting. Karena itu dia berbicara dalam bentuk bahwa negara bertanggung jawab terhadap korban. Jadi beta pengalaman itu beta mulai bongkar pelaku itu dia enak-enak. Padahal satu kampung tetangga bersebelahan rumah. Itu om lagi. Jadi keluarga itu gusar, keluarga itu emosi. Ini bagaimana dia perkosa tapi dia yang tertangkap. Nah, beta mulai ambil kasus itu. Beta bergerak mulai cari minta pertanggungjawaban. Kebetulan polisi itu kan ketika ketemu mendampingi korban, ketemu bermitra sehingga apa yang merupakan keluhan ketorang dong tampung akan polisi. Belakangan ini memang aparat penegak hukum khususnya garda pertama itu kepolisian itu dia sudah sangat terbuka, baik sekali dong perspektif. Sehingga beta mulai berangkatnya di situ, beta dibantu untuk dipertemukan polisi sendiri yang membawa beta untuk fasilitasi beta untuk ketemu dengan pejabat mempertanyakan STPL ini perkembangannya bagaimana dan mereka memberikan laporan. Yang pertama itu dirobek bikin lagi yang baru supaya bisa mendukung beta punya perjuangan itu lagi. Beta berjuang mulai dari pertama itu beta sendiri sampai beta bisa terlibat untuk bagaimana tangkap pelaku, karena pelaku itu orang ada uang. Jadi ketika informasi dia bukan di Kota Ambon sih, jadi dia ada di polsek yang lain.
Jadi yang lucunya ketika perintah penangkapan itu dia baru ditulis di Polres, dia sudah lari di sana. Kacau di situ. 3 kali penangkapan dia lari. Ketika diskusi dengan pelaku, dia bilang dia lari pertama itu di Bali, dia lari kedua itu di Surabaya, dia lari ketiga di Serang. Terus dia balik pulang, dia pikir aman, ada tertangkap di situ. Perjalanan panjang untuk mendampingi dia, itu proses persidangannya itu dia dari BAP sampai putusan itu dia ada sekitar 15 kali pertemuan. Karena konfrontir, karena pelaku menyangkal. Kalau pelaku saya menyangkal berarti proses sidangnya cepat, kan 1 minggu baca agenda apa berikut, baca tuntutan, habis itu baca dia agenda penggalian, lidiknya jalan, lalu sidiknya jalan, lalu habis itu baca ancaman, lalu habis itu putusan selesai. Tapi ini saya karena dia menyangkal, dia BAP konfrontir, persidangan konfrontir, mana saksi merdong korban yang tinggal di kabupaten mesti didatangkan ke Ambon, itu paling panjang. Pelaku tidak mengakui kesalahannya. Ya, jadi konfrontir memang panjang. Belum lagi dia nih kan sudah anak yatim piatu, papanya sudah meninggal, panjang sekali gitu. Penderitaan panjang dia itu didampingi miris gitu. Dan itu beta pengalaman yang beta paling dia berkesan gitu. Dia pun anak, dia waktu lahir terus dia tanya gini, Tante Uti, nanti kalau dia mau akte kelahiran mau kasih dia fana siapa? Kita bilang mantap, tenang. Baru melahirkan 1 minggu jam pikir itu doh, belum sampai situ, tenang gitu kan. Anak masih usia dia lahir. Kalau sendiri tenang sih saat itu. Saat beta sedih, beta maksudnya gimana, tapi beta sudah terbiasa dengan suasana karena memang prinsipnya gitu kan, ketong ketika berhadapan dengan korban jangan sekali-kali ketong terhanyut dengan korban karena dia lagi lemah loh. Ketika ketong sama-sama menangis maka ketong sama-sama ada dalam keterpurukan. Jadi dia pengharapan ke beta untuk bisa membesarkan dia pun hati. Nah, kalau beta menangis kan boleh gitu. Jadi walaupun beta ada emosi, nanti beta tunjukkan beta marah beta gitu, tapi tetap beta harus bilang mantap gitu, maksudnya kasih support ke dia gitu. Sampai terakhir itu dampingi dia, dan di situ beta belajar sebenarnya di pendampingan dia itu anak loh. Ketika sudah terakhir di minggu agenda persidangan hari ini dibacakan tentang putusan, hakim bilang agenda berikut adalah membacakan keputusan. Kan setiap 1 minggu sidang. Dan dia itu mau supaya dia mau mendengar hasil persidangan, proses persidangan itu. Dia jago loh itu anak. Pada awal beta ketemu dia itu dia gimana? Dia memang dalam kondisi dia sebagai anak, jadi dia marah, dia malu, dia takut, dia kecewa, dia pokoknya berbagai macam perasaan di dia, lalu dia dalam bentuk dia tidak mau ngomong. Kita ketemu dia masih tertutup sekali. Dia tertutup sekali, sangat tertutup. Nah, beta mulai ketemu dia tuh itu kondisi dia. Jadi beta ketemu dia tuh dia rambut tuh panjang, dia tuh tunduk kepala dan dia mau berbicara. Dan sudah, beta mulai dampingi dia sampai dia bisa berbicara. Dan akhirnya ketika dia sudah dapat teman, karena dia susah sendiri. Dia begitu karena memang selama ini dia pikir sendiri, dia yang alami, dia rasa sakit, dia simpan akan dipikir di dia hati, dia merasa segala macam campur aduk, dia merasa semua sendiri. Jadi itu bentuknya. Dia mungkin juga tidak percaya orang lagi. Apalagi proses panjang yang dia cari, ternyata keluarga berjuang tapi belum bisa dapat keadilan. Tambah lagi persoalan per dia. Jadi dia tidak mau bicara. Beta bongkar dia untuk bicara cukup lama. Hampir 2 jam. Ketemu duduk berdampingan tapi dia diam. Beta juga diam. Tapi karena kebetulan dia nonton televisi, beta ruang masuk ada di situ. Dan itu sudah korban. Nah, sampai pada saat yang miris itu ketika mau baca keputusan agenda. Beta persis hari itu agenda mau selesai, baca dia keterangan semua siap.
hakim bilang agenda berikut adalah pembacaan keputusan. Kita kan mesti tanya dia. Kita mau kepingin tahu dia mau ini pelaku nih dia dapat tuntut berapa tahun. Kita tanya dia. Adi, ini kan minggu depan nih mau baca keputusan nih. Kira-kira yang Adi mau laki-laki ini dia dapat tuntut berapa tahun penjara. Menurut If, kira-kira kalau jadi If minta menjawab hukuman berapa lama? Minimal 5. Dia sing jawab. Beta tanya dia, kira-kira mau berapa tahun? Dia bilang 1 hari saja cukup per dia. Bayangkan, beta kaget. Beta bilang barang. Tapi ini pembelajaran sebenarnya. Itu sebenarnya kekuatan korban untuk bisa mendapatkan keadilan. Dan itu negara harus bertanggung jawab memberikan keadilan for dia. Dia bilang 1 hari. Beta tanya dia kenapa 1 hari? Dia bilang supaya dunia tahu bahwa dia korban dan dia adalah pelaku. Dia butuh kekuatan itu. Dan dia butuh sikap tegas negara. Karena selama ini orang menganggap korban kekerasan seksual itu dia juga bagian daripada dia berbagian daripada bagian daripada mendukung sehingga peristiwa itu terjadi. Jadi orang tuh menganggap perempuan jadi korban tuh barang si jual tistisan lai, usi tukang bajalang malam-malam lai, usi pakai celana pendek lai. Emangnya orang berjilbab tidak diperkosa? Padahal apa yang kurang dari orang berjilbab? Tertutup auratnya, kan? Tapi tuh dia jadi korban. Nah ini anak ini bayangkan dia bisa bilang berbeda 1 hari saja Jo Mama Ote beta puas. Beta kaget. Maksudnya beta mengharapkan dia bilang seumur hidup. Karena ini om kan. Kita tanya bareng mana. Dia bilang beta puas. Supaya orang di kampung tahu beta ini korban dan dia adalah pelaku. Luar biasa. Beta juga belajar. Dan itu yang terus membuat beta harus berjuang. Karena ini memang yang dicari oleh korban. Dia cuma cari keadilan. Dia cuma cari identitas. Dia jelas di ini negara. Dia akan dunia nih bahwa beta nih korban. Karena kadang orang sih mau mengakui kok perempuan. Apalagi kalau orang dewasa. Kalau kau bicara anak korban kekerasan seksual. Anak selesai. Di visum hasil selesai visum. Datang ke sini hasil visum bilang ya jalan. Tapi perempuan dewasa paling susah untuk bisa membuktikan bahwa dia itu korban. Karena belum semua aparat penegak hukum itu dia bisa menerima kenyataan bahwa kasus perkosaan itu siapa saja bisa menjadi korban. Karena akhirnya pada saat proses orang selalu menjustifikasi aparat yang tidak punya perspektif. Dia akan bilang bahwa ini suka sama suka. Kan dipasang pasal itu. Susah untuk perempuan dewasa. Bagi beta di mana saya pertemuan-pertemuan itu dia selalu bilang. Bagi beta anak itu sudah 97% kasus anak itu dia goal untuk ada dalam penegakan hukumnya. Tapi orang dewasa itu yang gampang. Jadi ketika dikasih materi pemeriksaan beta diskusi. Karena di situ ternyata dibilang bahwa dia kan udah besar. Kenapa waktu dia ditikam dia nggak berteriak? Kenapa dia nggak lari? Kenapa harus mengikuti gitu? Nah, ketika beta dengar itu, beta membayangkan gini, karena yang ngomong dia bukan korban. Coba kalau dia merasakan korban, dia tidak usah rasa yang terlalu besar, tetapi dia merasa gini. Membayangkan lagi, ketika ketun jadi anak, ketun dimarahi, pasti kan ada dalam posisi ketakutan, tidak berani. Padahal mungkin saja orang tua waktu marah tuh orang tua marah yang agak keliru, bukan yang ketun lakukan. Tapi karena ketun ada di bawah ancaman orang dewasa yang lebih menguasai di dalam kekuasaan orang yang lebih punya kuasa. Akhirnya ketun merasa biar udah diam. Tadi bilang iya, padahal belum tentu ketun bikin. Nah itu suasana hati korban itu dia ada dalam kondisi-kondisi begitu. Jadi kalau aparat bertanya bahwa kenapa tidak berteriak? Salah. Coba pernah jadi korban. Pasti juga dalam kondisi seperti itu. Nah ini persoalan-persoalan yang sebenarnya harus diberikan perlindungan khusus
spesialis lagi terkait dengan perempuan korban, perempuan dewasa yang jadi korban. Karena susah untuk memperjuangkan itu maksimal. Tapi puji Tuhan bahwa kemitraan yang terbangun antara ketong yayasan, ketong aktivis selama ini dengan aparat penegakan hukum, aparat penegak hukum, khususnya garda terdepan polisi ini, dia sudah sangat bagus. Sehingga kalau kehadiran pendamping ada di situ, maka berbagai macam hal bisa jadi terbantu bagi korban. Nah itu juga menjadi persoalan yang harus ketong dorong, dan itu merupakan kebutuhan daripada RUU PKS ini. Kehadiran pendamping supaya bisa memberikan pencerahan kepada korban, dia akan berani menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Karena orang sudah menjadi korban ketika dia mau berhadapan dengan orang lain, dia punya perasaan itu kan, dia sudah ada dalam satu perasaan suasana malu hati, rasa jijik diri sendiri. Kan ada korban yang bilang, saya jadi membenci diri saya sendiri gitu. Karena dia merasa bahwa tidak semua orang punya empati terhadap merasakan apa yang dia rasa. Karena itu orang dewasa, pasti ini suka sama suka, si juga mau gitu. Rasa apa? Ini kan persoalan-persoalan yang lebih memperpuruk situasi dan kondisi suasana hati korban. Karena memang orang yang bertanya dia belum pernah jadi korban. Jadi beta selalu kalau gitu beta bilang, kalau emosi beta juga bilang, Pak Jaksa, beta supaya gitu. Karena beta merasa keputusan itu tidak adil. Berdoa ya supaya anakmu tidak menjadi korban perkosaannya. Astagfirullahaladzim, ibu jangan ngomong. Beta harus bilang, karena memang kau itu tidak adil untuk memberikan keputusan untuk berpihak kepada korban. Padahal negara harus berpihak kepada korban. Negara ini siapa? Karena perintah undang-undang kan negara itu adalah polisi, itu adalah jaksa, itu adalah hakim, dan stakeholder lain yang terkait dengan persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan korban. Jadi polisi itu adalah negara yang hadir, dia harus berpihak. Kenapa? Korban itu tidak perlu pakai pengacara, karena negara memang harus hadir betul-betul di situ untuk bisa memperjuangkan hak dia atas keadilan dan kebenaran. Betul. Jadi beta catatan-catatan itu tuh yang memberikan pelajaran dan menjadi motivasi ke beta bahwa memang korban itu ada, dan memang ketong harus memberitahukan ke korban bahwa jangan malu, jangan takut ketika sudah mengalami tindak kekerasan seksual. Karena kalau tidak berani mengungkapkan itu, berarti ketong melindungi pelaku, dan nanti akan muncul berbagai korban-korban lain selain ketong. Karena pelaku itu dia akan merasa nyaman dan dia akan termotivasi untuk melakukan kejahatan itu kepada orang lain. Jangan, tidak usah malu. Oleh karena itu kebutuhan pendamping itu harus dimulai daripada saat kasus itu terjadi. Memberikan pencerahan ke keluarga, karena kadang kan keluarga peristiwa begitu terjadi, ayo Tuhan malu. Jangan orang dapat tahu. Ketong anda dapat perkosa, ketong anda dapat cabul, berarti boleh. Ketong bikin begitu berarti kita melindungi pelaku. Dan kita memberikan kesempatan untuk pelaku bisa menjadi pelaku lagi yang kali berikut, dan memberikan kesempatan untuk orang lain menjadi korban. Jangan, harus cepat dihentikan lewat laporan polisi. Bergeraknya, berteriaknya bersama-sama. Hentikan itu dengan mari ketong keroyok akan bersama-sama. Jadi siapa kekuatan di mana, mari ketong gabung sama-sama, lalu ketong bisa lindungi korban. Itu kekuatan. Dari kasus-kasus yang Mote bilang itu paling banyak korbannya adalah anak-anak, Mote. Anak-anak, memang anak-anak. Menurut Mote apa sih penyebab utamanya sampai anak-anak bisa jadi korban gitu? Dan memang yang paling banyak juga anak-anak. Iya, maksudnya kalau mau bilang kata penyebabnya apa? Lah penyebabnya itu karena biadabnya manusia yang melakukan. Apakah mungkin ada kurangnya edukasi seks? Tidak. Sendiri? Pokoknya jadi begini, kalau beta gini. Perempuan dan anak itu dia mau dalam kondisi apapun di hadapan orang, jangan kau ambil haknya. Kalau kau itu tahu dan sadar bahwa hak asasi orang itu adalah milik pribadi.
Sebenarnya kalau semua orang punya mindsetnya seperti begitu, yang ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Hak asasi pribadi, hak asasi itu adalah hak pribadi yang diberikan oleh Tuhan. Bisa diambil cuma oleh Tuhan. Kalau diambil oleh sesama, itu atas persetujuan bersama. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau yang dimaksudkan dengan perkosa dan cabul, berarti ada pihak yang dirugikan. Dan ada orang yang berkuasa atas orang lain. Sementara hal itu tidak boleh terjadi. Penghargaan terhadap hak asasi orang itu sebenarnya harus dijunjung oleh semua orang. Negara Indonesia mengadopsi itu. Ketumbung kekuatan ada di Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau semua orang itu beradab, berarti dia yang bisa melanggar hak asasi orang lain. Dan negara harus memberikan kesempatan kepada orang tahu itu. Kira-kira pesan-pesan Mama Ote atau langkah apa sih yang bisa Ketum buat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti kekerasan seksual ini ke anak-anak? Nah ini Ketum berjuang untuk bagaimana undang-undang penghapusan kekerasan seksual dia harus memang benar-benar terwujud dan harus memang dia masuk di prolegnas supaya 2021 dia masuk 2021 dan dia menjadi disahkan untuk menjadi undang-undang. Karena ini kebutuhan di dalam 9 jenis kekerasan itu terjadi. Kemarin saja beta dengan Lucy Pillow itu kan Ketum baru saja menyelesaikan satu kekerasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalamnya itu ada tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi terhadap hak asasi orang, anak-anak kan, 4 orang yang Ketum selamatkan kan. Di dalamnya ada perbudakan seks, di dalam ada pemaksaan alat kontrasepsi. Dari 9 jenis itu saja 4 masuk. TPPO-nya ada, eksploitasi atas hak asasi anak-anak itu ada. Perbudakan seksnya ada karena mereka dipekerjakan sebagai tidak ada pilihan karena makannya tidak cukup, uangnya preminya atau bonusnya ditahan oleh bos, ditipu datang gratis nanti pulang gratis pada ternyata datang dihitung sampai di tempat tujuan semua biaya dihitung untuk menjadi hutang. Nah, di situ ada perbudakan seks, terpaksa mereka harus jadi pekerja seks, terakhir mereka harus dipaksa untuk kontrasepsi supaya jangan hamil. 4 jenis kekerasan dalam satu kasus itu terhadap 4 anak sudah bisa terakomodir. Bagaimana Ketum mau harap apa? Kecuali negara harus bisa mempertegak, Ketum harus mendesak supaya negara bisa mengeluarkan undang-undang ini menjadi undang-undang resmi. Karena di situ bisa menjawab seluruh kebutuhan terkait dengan tindak kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang berikut, undang-undang ini dia akan memberikan jaminan pemenuhan hak atas korban. Karena bagi korban itu hak pemulihannya harus ada, pemberdayaannya harus ada, hak atas kesehatannya karena orang harus dapat perkosa itu Ketum mesti jaga sampai kemarin dia hamil dari hasil perkosaan dan segala macam reproduksinya itu merupakan tanggung jawab. Karena kemarin itu Ketum lakukan itu karena kebetulan Ketum kerjasama dengan LSM asing luar biasa. Orang asing itu punya perhatian terhadap kasus ini luar biasa. Semuanya itu ditanggung. Lalu kalau sekarang RUU PKS saja tarik ulur. Kalau boleh, dong jangan rasa jadi korban. Apalagi kayak orang-orang di Senayan nih, yang ada sentolak-tolak akan. Kalau boleh, ini entah mereka pelaku atau mereka belum waktunya untuk menjadi korban. Kalau boleh, jangan kalian jadi korban. Karena kalau dong ini jadi korban, pasti dong lebih dahsyat dari kita ketika mendampingi kasus. Jadi kebutuhan kami adalah bagaimana negara harus bisa berjuang bersama-sama dan memberikan kesempatan agar supaya menjadikan ini RUU PKS sebagai prioritas untuk masuk prolegnas. Kebutuhan. Kita juga sangat berharap supaya bagaimana rancangan undang-undang itu bisa ditetapkan sebagai mari kita bikin undang-undang PKS. Besok bikin gerakan di DPR, sudah minta ke DPR Provinsi Maluku karena belum ada gerakan apa-apa di atas nih. Bilang dong supaya bantu milenial lalu bikin gerakan. Karena dong dia sentuh apa-apa di atas nih. Yang sentuh apa-apa satu di atas sana. Kata dunia ini ada bergerak. Ya, jadi memang perjalanan yang sangat panjang dalam menangani atau mendampingi kasus kekerasan seksual dengan keterbatasan undang-undang yang ada saat ini tentang kekerasan seksual. Dan memang salah satu solusi sangat
melindungi korban itu sendiri adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Yes. Dan memang udah tugas kita semua untuk sama-sama mendukung rancangan undang-undang ini. Mote, mungkin. Dan beta berharap bahwa teman-teman milenial ini adalah generasi yang sekarang harus bisa bergerak untuk bisa mengawal ini, karena kepentingan adalah untuk generasi ke bawah dan yang sudah ada sekarang. Tuh. Mari bergerak bersama teman-teman. Kita mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sekarang sudah tanggal 1 Oktober. Udah masuk bulan Oktober, yang mana tanggal 9 Oktober adalah waktu penentuan apakah rancangan undang-undang ini akan masuk dalam prolegnas prioritas 2021 atau tidak. Tugas kita sekarang adalah sama-sama bergerak, sama-sama gencar untuk mendukung pengesahan rancangan undang-undang ini, kawan-kawan. Sekian, mungkin terakhir ada pesan dari Mama Ote untuk kita semua dan untuk RUPKS ini sendiri. Ya, beta pesan terakhir cuma adalah beta berharap perjuangan ini, pergerakan ini sudah dimulai oleh masyarakat sipil. Bagaimana negara bertanggung jawab dan didorong oleh legislatif yang bisa proaktif. Saya menutup mata, tetapi terus bergerak. Saya nggak ada alasan. Jangan bilang lagi di RI sana kata, oh kita berjuang. Berjuang memang kau diutus untuk berjuang, bukan kau duduk untuk diam-diam. Gitu. Tidak ada alasan. Sudah waktunya, mari kita bergerak. Kalau semua orang itu sadar bahwa ini adalah hal yang sudah urgent. Yang sangat penting. Dan beta berharap itu teman-teman milenial ini adalah aset ke depan. Kalian harus bergerak dari sekarang supaya mengawal ini, dan ini menjadi aset juga bagi kalian untuk bagaimana mengawal ini untuk kebutuhan generasi ke depan, supaya dunia ini aman dan terbebas, orang tidak lagi menjadi korban dari kekerasan seksual itu. Teman-teman, dukungan Katong hari ini itu akan menentukan Katong di masa depan. Bagaimana Katong punya saudara-saudara, teman-teman, dan orang-orang terdekat maupun orang di luar sana yang memang membutuhkan rasa aman dari kekerasan seksual, teman-teman. Sekian dari podcast Katong kali ini, Beta Evtina Linda dengan Mama Ote. By the way, hari ini Mama Ote ulang tahun, Mama Ote ya. Selamat ulang tahun Mama Ote, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sukses selalu dalam proses dan tanggung jawabnya Mama Ote. Amin. Kita bersama-sama bertanggung jawab. Iya Mama Ote. Oke. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam milenial. Salam milenial. Sehat selalu.